Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsu. Saya dari kelas manajemen 2A, tepatnya dari kelompok 1. Saya akan memaparkan sebuah observasi bisnis model kanvas kewirausahaan, yaitu perusahaannya Solid Drink. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya pertama Aulia Lutfiah, kedua Emrendi Aditya, ketiga Rahda Asri Wulandari, keempat Samsu, dan kelima Valeri Citra Palar. Dalam menjalankan suatu bisnis, diperlukan suatu ide atau model bisnis agar bisnis kita tetap berjalan dan berkembang di pasar. Solid Drink menggunakan bisnis model kanvas dengan menjalankan ide bisnisnya. BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, dan memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dirasakan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan, yaitu Solid Drink. Solid Drink merupakan produk minuman menyegarkan, berdiri sejak tahun 2020 dan memiliki visi untuk membantu pelanggan menyegarkan badan dan dari sengatan matahari, diolah dengan menggunakan bahan-bahan yang bersih dan higienis serta membuat kita semangat untuk meminumnya. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition adalah nilai produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Produk yang kita tawarkan itu harus tepat sasaran, yaitu kepada konsumen, di mana produk memiliki inovasi yang menyegarkan, memiliki daya rasa yang segar, mudah dibawa kemana saja karena kemasannya kecil, dan yang keempat, meningkatkan nilai tambah dan jual. Hal kedua yang perlu dirancang yaitu menentukan customer segment. Customer segment merupakan target segmen dari produk kita. Target segmen kita yaitu yang pertama adalah mahasiswa dan kedua adalah masyarakat umum. Bagian ketiga yaitu menentukan channel. Channel yaitu cara menghubungkan produk agar bisa jatuh ke tangan konsumen. Yang pertama ada media sosial. Media sosial di sini adalah sebagai cara pemasaran dan edukasi tentang produk Solid Drink tersebut. Yang kedua ada bisnis to customer, di mana di sini perusahaan menggunakan metode secara langsung atau pelayanan secara langsung terhadap pelanggan atau konsumen. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship yaitu bagaimana cara membuat konsumen atau alasan konsumen agar bisa kembali menikmati produk kita. Yang pertama yaitu pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik merupakan poin utama dari customer relationship, karena dengan pelayanan yang baik terhadap konsumen akan memberikan citra yang baik bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mempertahankan cita rasa produk. Cita rasa produk adalah hal yang harus diperhatikan dan dipertahankan dalam suatu bidang bisnis minuman atau makanan, karena konsumen mempercayai suatu usaha dengan konsisten dalam menyajikan rasa dalam produknya. Kelima, yaitu kita menentukan key research. Key research yaitu aset apa saja yang kita miliki dalam menjalankan bisnis. Aset itu meliputi freezer. Freezer sebagai salah satu aspek terpenting dalam menjalankan bisnis Solid Drink, karena menggunakan es dalam penjualannya. Kemudian, tim. Perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas agar produk yang dihasilkan unggul dan juga berpengaruh terhadap bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, key activities. Key activities yaitu hal-hal yang mendukung aktivitas kita. Key activities saling berkaitan satu sama lain dengan key research. Meliputi produksi. Produksi mencakup proses pengemasan produk, pendinginan, pencampuran bahan baku air soda dan jelly. Kemudian, pemeliharaan aset. Membersihkan aset atau freezer yang kita miliki agar produk Solid Drink higienis dan menjaganya agar aset tidak mudah rusak.
Selanjutnya, key partners merupakan bagian pendukung dari key activities dan key research yang saling berkaitan. Nah, dengan adanya key partners pada perusahaan akan mewujudkan produk atau jasa yang memiliki value proposition yang kuat, di antaranya media, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, revenue stream merupakan sumber pemasukan atau pendapatan perusahaan guna untuk operasional perusahaan, di antaranya profit produk, contohnya reseller, penjualan outlet, online, dan lain-lain. Sembilan, yaitu cost structure atau struktur biaya, yaitu biaya yang harus dikeluarkan selama menjalankan bisnis. Biaya ini dikeluarkan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah bahan baku solid drink. Bahan baku ini sangat penting untuk minuman ini karena sebagai faktor utama untuk keberlangsungan minuman ini. Yang kedua adalah freezer atau alat pendingin. Ini sangat penting karena minuman ini menggunakan es sebagai penyegar minumannya. Yang ketiga adalah operasional yang berupa biaya pemasaran produk. Sekian pemaparan observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan apapun, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.